Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel Ben Hidayat Os, di channel Tokute Japan. Jadi pada siang kali ini aku mau nge-review sama kalian, ngasih tahu sama kalian kalau aku beli Dendo atau sepeda listrik. Iya, yang ada di belakang saya ini adalah salah satu contoh dari sepeda listrik yang kemarin saya beli. Kita sebutnya Dendo. Dendo itu Denki, Do itu sepeda yang menggunakan listrik. Nah, jadi seperti apa saya belinya? Jadi saya beli di Amazon. Di Amazon itu sekitar 6 juta, 6 mang 8.500, hampir 7 mang atau setara sekitar 8 jutaan rupiah kalau dirupiahkan. Kenapa saya membeli ini? Karena memang dibutuhkan untuk bekerja. Di tempat saya bekerja itu nggak jauh dari sini, tapi tetap butuh menggunakan sepeda. Apa sih kelebihan kalau kita membeli si sepeda listrik ini? Ya, kita langsung review saja. Dari depan aja deh. Oke. Ini sepeda lipat atau ori tatami, kita sebutnya ori tatami. Maksudnya ini bisa dilipat-lipat ya. Kalau kalian pulang ke Indonesia bisa dicangking aja, masukin koper. Ini kalau dilipat jadi dua hanya sekitar 50 cm sampai 60 cm. Total beratnya ada sekitar 60 kilo. Enggak, sorry. 26 kilo. Itu sama karton sama beberapa ornamennya. Tetapi kalau nggak pakai ini aja sekitar 23 kilo. Nah, spesifikasinya apa aja? Ini 18 inci atau sekitar 145 cm, hampir 1,5 meter. Enggak sampai sih ya, 120 tuh berapa gitu loh. Ini menggunakan tenaga listrik. Nanti akan saya jelaskan di belakang berapa voltasenya. Kita merambat ke ukuran ban. Ukuran ban ini kecil ya. Ukuran bannya berapa jari ya? Nah, 2 jarian. Jadi dia sangat praktis sekali. Sudah dibekali dengan lampu. Di sini ada lampunya. Jadi bannya dia tebel banget. Dia didesain seperti ini supaya kalau pas musim salju dia tetap bisa berjalan dengan aman. Nah, setelah itu dia dibekali dengan piringan cakram. Jadi dia remnya itu pakem banget ya. Jadi jangan khawatir kalau pakai ini, dia bisa ngerem dengan semut dan pakem. Ini bahannya terbuat dari besi, makanya agak lumayan berat, bukan aluminium. Ya mungkin untuk menghemat biaya penjualan supaya nggak terlalu mahal. Kalau dari segi kerangka sih nggak, yang mungkin sekitar 2 jutaan ya. Nah, kita di sini juga dibekali dengan sadel yang empuk banget. Dia punya per nih, dia punya per yang lumayan ya. Kalau di jalan yang beronjal itu dia akan lebih pegas dibanding yang nggak pakai per. Ini bisa disetting tinggi pendeknya. Nah, ada selebornya, aman kalau hujan kalian nggak bakalan kotor. Dia juga dibekali dengan penyangga. Jadi kenapa saya beli yang ini? Supaya saya kayak belanja enak, jadi bisa masukkan ke dalam sini. Ini saya beli sendiri. Sebenarnya di sini ada spon ya buat dudukan, tapi saya lepas, saya ganti ini supaya bisa muat lebih banyak. Sorry ngos-ngosan karena di luar dingin banget. Terus sama bagian belakang ini ada motornya di sini. Motor ini sudah brushless alias tanpa kawat, jadi dia lebih awet, lebih tahan air dan tanpa servis. Jadi dia nggak perlu diservis. Di
sini juga ada mesin penggeraknya, jadi ada dua tersambung antara sini dan sini. Nah, jadi dia punya 3 mode ya guys. Mode pertama itu full listrik. Nah, kita mode pertama itu full listrik. Mode kedua itu assist itu berarti listrik plus pedal, itu membuat sangat ringan dan cepat gitu, pergerakannya jadi cepat. Mode ketiga adalah mode full kayuh. Mode ketiga itu full di kayuh-kayuh, jadi nggak pakai listrik sama sekali. Jadi kalau kehabisan listrik pun kalian masih tetap bisa jalan, mantap kan? Cuman sayangnya di sini nggak ada gear, tumpuknya nggak ada, emangnya di situ. Kalian belajarnya ada gear, tapi lebih mahal biasanya. Nah, untuk spesifikasi dari depan, kita bahas dulu masalah lampunya. Ini dibekali lampu, jadi kalian nggak perlu ngecas, aman. Sudah pasti kalau di Jepang kan kalau berkendara tanpa lampu itu bahaya, bisa ditangkap polisi. Ini sangat powerful, sangat padang, sangat nyaman dan praktis banget menurut saya. Sepeda ini bisa kalian bawa pulang ke Indonesia dengan sangat mudah. Bisa masukin kardus, masukin apa, jadi kalian nggak khawatir kalau beli nanti gimana, kita nggak bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang. Beda kalau sama sepeda-sepeda yang besar kayak gitu ya, itu kalian pasti nggak bisa bawa pulang. Oh iya, ini keranjang ini bonus ketika kita beli. Ini kalau beli sendiri ya lumayan lah, mungkin sekitar 1.500 lah yen, atau sekitar 2.000 yen ada. Ini sebenarnya ada spionnya, nggak saya pasang, nggak terlalu penting juga. Ini kedua rem depan, rem belakang, dan sini ada handle gas ya guys. Ini handle untuk gasnya. Ini adalah monitor untuk setting, nanti saya perlihatkan. Untuk boxnya sekitar 7.000 yen, atau saya lupa juga. Ini sekarang kita ngebahas listriknya. Nah, ini pengecasan selama kurang lebih 4-5 jam udah penuh, 36 volt. Ini terkecil ya, kalian bisa beli yang lebih tinggi lagi. Kalau lebih tinggi lagi itu bisa sekitar 40 sampai 60 atau enggak tahu lah. Ini semakin tinggi semakin bagus. Ini 7,5 Ah ampere apa gitu ya. Model 36V 7,5H. Nah, semakin tinggi ini semakin bagus. Jadi kalau kalian beli sepeda listrik, paling perhatikan adalah ini ya. Ini yang harus paling kalian perhatikan. Semakin tinggi semakin bagus dan semakin mahal gitu loh. Jadi bukan berarti ini yang paling rendah sih menurutku. Minimal cari yang 10 atau 12 atau yang bisa sampai 24. Saya nggak tahu kelipatannya berapa aja. Ini yang, karena saya pilih yang paling murah aja deh. Nggak tahu kah ketahanannya seperti apa. Ini kalau full listrik bisa menempuh 35 km ya. Kalau saya pakai kerja itu bisa 3 hari. Satu kali ngecas itu 3 hari, saya baru ngecas lagi. Kalau full plus pedal itu sekitar 70 km listrik dicampur pedal, 75 km, dan beratnya bisa mencapai 120 km. Kalau berat saya sekitar 70, berarti masih ada sekitar 50 kilo lagi buat isi ini. Saya belanja nggak sampai 50 kilo sih, kecuali kalau pas lagi belanja beras, itu pun cuma 10 kilo. Jadi beban saya plus beban belanja saya itu nggak selalu sampai 120 atau 150 ya, saya lupa. Pokoknya sekitar itu, saya kasih di 120 aja deh ya. Ini port ngecasnya ada dari sebelah sini. Nah, ini sudah tahan air IPS 55, berarti tahan cipratan air atau tahan gebyuran air, tapi tidak untuk air laut ya. Air laut nanti pasti akan neyeng dan berkarat dan cepat rusak. Jauhkan dari air laut. Nah, kalau di hujan-hujanan nggak masalah banget, kalian masih tetap bisa pakai meskipun di hari yang hujan. Ini sudah tahan air, ini bahannya tahan air semua, ini pun juga tahan air, nggak masalah ya. Jadi
Ini harganya sekitar 7 juta, 7 mang. Kalau buat kalian mau beli di Amazon, nanti saya sertakan linknya, atau saya sertakan juga cara belinya. Nah, buat kalian yang mau praktis hidup di Jepang, jangan lupa nih, langsung aja kalian cari-cari nih. Saya sarankan beli yang lebih bagus saja, yang lebih kalau saya sih masih kurang puas di bagian listriknya, kurang tinggi. Kecepatannya menurut saya kurang. Ini mampu 25 km per jam paling tinggi. Kalau saya sih masih kurang, cuman ini sudah sangat sudah sangat meringankan beban saya selama berada di Jepang. Oke, kalau teman-teman suka sama channel ini, jangan lupa didukung ya. Klik tombol like, subscribe, komen, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nih, di sini ada video daily vlog saya selama di Jepang. Mau makanan, mau apapun saya review untuk di Jepang ini sebagai sejarah atau histori saya sendiri. Baik, saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.